Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di pagi yang cerah ini ya. Mudah-mudahan di tempat Anda juga demikian. Ya, selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya melanjutkan materi kita, coba kita review selama 2 pekan kemarin kuliah kita. Ya, selama 2 pekan kita kuliah kemarin ya. Ya, bagaimana apa yang sudah menjadi poin kita ya. Poin dalam hal ini adalah value yang sudah menambah pada diri kita. Adakah yang bisa menyampaikan? Saya Bapak Ya, siapa? Rofi Bapak. Oke, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kom- Sosialisasi bukan hanya untuk pelajaran algoritma tapi untuk pelajaran eksakta lainnya. Jadi ketika mau menyelesaikan sesuatu harus runut, harus jelas tujuannya apa, dan Ya. kalau kita prosesnya itu lebih efisien. Kalau saya ada Yes. nanti pakai lebih efisien itu yang sangat penting pada diri saya. Ya mungkin hanya sekian yang dari saya. Oke, terima kasih Pak Rosbit. Ini luar biasa ya. Jadi evaluasi diri dan evaluasi tentang materi kita. Ini menarik. Jadi bagaimana agar senantiasa setiap saat, setiap waktu dalam perjalanan waktu itu harus ada sesuatu yang bertambah pada diri kita. Apa itu bertambah? Yang paling terukur dan paling kita rasakan adalah value apa yang bisa kita dapat. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu itu ya. Apakah sesuatu yang kita kerjakan itu, misalnya di sini poin nomor 1, 2 dan 3. 1 sebagai in-nya ya, 2 sebagai prosesnya, dan 3 sebagai out-nya ya, hasilnya. Jadi Mas Robit tadi sudah menyampaikan bahwa struktur berpikir algoritma ini bukan hanya sekedar di pemrograman. Dan itu memang saya tekankan ya. Dalam hal apapun harus jelas apa yang mau kita kerjakan. Lebih-lebih yang kita kerjakan itu bisa efektif. Tentunya efektivitas itu akan mempengaruhi effort usaha, pengorbanan yang bisa kita lakukan ya. Jadi sekali lagi luar biasa. Tapi jangan sampai proses atau apa yang kita lakukan itu tidak menghasilkan goal atau bahkan tidak punya goal. Ini yang bahaya dan banyak sekali dilakukan oleh generasi muda. Hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar melakukan apa, begitu ditanya apa maksudnya, apa hasilnya, nggak jelas ya. GJ aja saya tanya. Oke ya. Bagus Mas Robit. Oke teman-teman, masih ingatkah rumus ini? Masih Bapak. Masih Pak. Oke, selain Robit, agar saya dengar suara yang lain, siapakah yang bisa menyampaikan? Oke, siapa yang mau menyampaikan? Rumus ini maksudnya apa? Atau apa yang Anda ketahui tentang rumus ini? Pak, apa hubungannya sama pemrograman? Nah, semuanya ada hubungannya ya. Tidak ada ilmu yang di dunia ini yang tidak saling berhubungan, yang tidak saling melengkapi ya. Basic kita adalah elektro ya. Oke, ayo, siapa? Kalau Anda bisa menjelaskan ini atau menyampaikan lah paling tidak, itu menarik. Lebih-lebih kita hubungkan dengan pemrograman nanti, lebih-lebih dihubungkan dengan manajemen hidup kita nanti. Karena sekali lagi algoritma itu adalah kayak menata hidup kita. Tinggal mengimplementasikan di dunia sosial, kemasyarakatan, keluarga, ekonomi, politik, bahkan pemrograman itu sendiri. Nah, sama seperti ini gitu ya. Ya, segala sesuatu yang sudah menjadi hukum
menjadi ketetapan, itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh halayak ramai atau secara umum, ya, bahkan mendunia. Ya, ayo monggo. Ya Pak, saya Pak. Yes, Mumtaz. Iya Pak. Oke, Mumtaz, dipersilakan. Harus Ya. itu arus ada jembatan, maka dengan mengalih Oke, jadi hubungannya antara arus tegangan dan tegangan. Terus R-nya apa tadi, Mas? hambatan. Hambatan. Ya. Oke. Mas Robit luar biasa tadi ya. Jadi kita harus punya perspektif yang universal ya. Jangan sampai keilmuan kita itu beda di masyarakat, beda di pasar, beda di kantin gitu. Jadi ilmu yang kita pegang ini, yang kita pelajari itu di mana saja bisa. Hanya implementasinya yang berbeda. Sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa oh ilmu saya di kampus ini, kenapa di kampung ini nggak bisa? Jangan. Ya, ilmu ini di mana saja bisa. Ya, tinggal bagaimana perspektif itu kita sampaikan dengan bahasa orang kampung, bahasa orang akademis, bahasa orang masyarakat secara umum. Itu menarik. Ya, menarik. Ya. Oke, yang lain. Monggo, sebelum kita mulai biar kuliah kita atau bukan hanya sekedar mata kuliah saya, mata kuliah yang lain juga enak gitu loh. Bahwa kita belajar oh iya ya ada manfaatnya ya. Belajar itu bukan hanya sekedar apalagi di PEN gitu ya. Praktikum terus, praktikum lagi, laporan lagi ya gitu ya. Laporan lagi. Stres, suntuk dan seterusnya. Tapi segala sesuatu tadi nggak menambah keilmuan kita, nggak menambah kesejukan hati kita. Jadi ngapain saya belajar kalau gitu misalnya. Jadi ayo kita jadikan kuliah kita enjoy, kuliah kita menjadi efektif, tapi sekali lagi betul-betul kita rasakan. Nah ini saya mau mengevaluasi dulu, mau memotivasi Anda, mau mengajak Anda bahwa belajar itu enak ya, belajar itu menghasilkan tanda petik ya. Minimal sekali lagi menghasilkan bahwa diri kita bertambah ilmu, dan ilmu itu bisa dipakai di mana aja. Bukan hanya di kelas, bukan hanya di lab, tapi juga di masyarakat, di keluarga. Oke? Ada lagi perspektif lain? Boleh dari sisi manapun. Biar Anda bisa mulai belajar. Sekali lagi otak kita bukan dipakai untuk menghafal ya. Eman kalau hanya untuk pakai menghafal. Otak kita itu dikasih beribu-ribu atau berjuta-juta sel itu untuk apa? Untuk menganalisa, untuk menyelesaikan masalah. Apalagi kita belajar algoritma ini. Ingat, kita belajar algoritma ini untuk menyelesaikan masalah. Ya. Barang siapa yang bisa menyelesaikan masalah, maka disitulah biasanya pintu rezekinya ada. Coba Anda tahu konsep bisnis. Bisnis itu adalah apa? Ayo, atau teknologi dulu lah sebelum bisnis. Teknologi adalah, Anda sudah belajar konsep teknologi? Ya, apa itu teknologi? Suatu hal yang bisa meningkatkan nilai tambah. Ya, itulah salah satu definisi teknologi. Jadi bagaimana segala sesuatu yang dulunya berat, yang dulunya katakanlah membosankan, akhirnya kita buat teknologi yang namanya robot misalnya. Ya. Kita mau nyetel TV zaman Anda mungkin langsung sudah tahu ada remote. Zaman saya belum ada remote dulu. Bagaimana kita mengganti channel TV, harus ke depan TV cetek gitu. Ya, sekarang sudah serba remote. Itu kan teknologi. Ya, dulu teknologinya kabel semua gitu. Mau jaringan kayak mau koneksi yang kita mauin dari perangkat ke komputer, sekarang sudah ada wifi, sudah ada bluetooth dan seterusnya. Itu teknologi. Nah, sekali lagi, apakah orang yang menciptakan teknologi itu menghasilkan sesuatu pada dirinya? Iya, Pak. Menghasilkan sesuatu enggak? Iya. Dari teknologi itulah dia bisa menjual. Berarti apa? Semakin banyak masalah yang kita selesaikan, disitulah rezeki kita akan nampil. Meskipun sekali lagi tanda petik ya, saat kita belajar tidak mengharap itu.
goal itu boleh jadi tidak, tapi dengan sendirinya Allah itu maha adil. Siapa saja yang berhasil bisa menyelesaikan masalah, masyarakat itu akan memberikan reward kepada kita meskipun kita tidak berharap, apalagi memang sudah kerja ya. Jadi sekali lagi, semakin sering kita menyelesaikan masalah, maka disitulah pintu rezeki kita semakin besar. Sehingga jangan sampai kita menjauhkan diri atau melarikan dari masalah, karena masalah itu bagian dari kehidupan.